kemudian penelitian serta pemeriksaan, ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku yuk semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman nih, ada yang lagi viral lagi nih di Indonesia. Waduh, pokoknya kalau di Indonesia ini pasti ada yang viral. Setiap hari itu pasti ada yang viral guys gitu. Kebelakangan ini tuh ada sebuah penangkapan. Cuman yang ditangkap itu udah lama berkegiatan di Indonesia itu. Orang Cina, orang Tiongkok kata orang Indonesia itu. Cina itu disebutnya dengan Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok gitu. Cina ini ada penangkapan itu hari tambang emas ya, penambangan ilegal, penambangan yang tidak berizin ya, penambangan yang tidak izin, yang penambangan haram lah gitu. Kalau kata orang Malaysia itu penambangan haram, menambang emas secara haram, itu ditangkap sama polisi. Ternyata udah bertahun-tahun di Indonesia gitu. Nah, kemana aja nih aparatnya? Kemana aja nih negara kan gitu kan. Namun bukan hanya itu guys, belakangan ini juga viral tentang penambang Cina yang menambang timah di Indonesia. Dan bukan hanya bulan atau hari, tapi bertahun-tahun sudah. Penambang ilegal, penambang haram juga. Lah, mereka punya alat berat, punya pokoknya alat-alat yang untuk penambangan itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa alat-alat itu ada di sana? Padahal alat-alat itu made in dari Cina. Kan nggak masuk akal gitu. Masuknya ke Indonesia tuh gimana? Kan gitu. Tambang sebesar itu bisa nggak kelihatan, kan aneh. Itu. Dan bertahun-tahun lagi gitu. Gue bingung kadang sama Indonesia ini, kemana aja gitu ya, kok baru ditangkap, ada apa gitu ya. Ya syukurlah udah ditangkap gitu, tapi kemana aja, kenapa harus kejadian-kejadian ini tuh harus viral dulu baru ditangkap, kan aneh gitu ya. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Kemudian penelitian serta pemeriksaan, ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial YH, yang bersangkutan merupakan warga negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Mereka, warga negara Tiongkok ini melakukan penambangan emas ilegal. Menurutnya pakai alat berat. Yang jadi pertanyaan, kok bisa mereka secara terang-terangan melakukan penambangan emas secara ilegal? Kenapa harus sekarang baru ketahuan? Dan kemarin yang lebih parah lagi, 40 perusahaan Cina produksi baja ilegal di Indonesia. Pemerintah kecolongan, kata Menteri yaitu Perdagangan Zulkifli Hasan. Enak banget pemerintah mengatakan kecolongan kok 40 perusahaan Cina lagi. Kalau kecolongan yang dilakukan oleh WNA tidak berbadan hukum, itu wajar, tapi ini 40 perusahaan bisa kecolongan. Nah, ternyata penambang emas ilegal dari warga Tiongkok ini bukan hanya terjadi baru kali ini saja. 2 tahun kemarin sudah pernah ditangkap mereka, dan ini terjadi lagi. Ini adalah sepertinya pemerintah membiarkan hal ini. Apalagi kemarin kita lihat berita, yaitu Luhut undang petani Cina tanam padi lahan 1 juta hektar. Dan ini lebih gila lagi, pemerintah menjual kedaulatan rakyat Indonesia hanya untuk kepentingan rakyat Tiongkok. Jadi bukan rahasia umum lagi kalau keberpihakan pemerintah kepada rakyat Cina, bukan kepada rakyat Indonesia. Warga negara asing Cina bikin pertambangan ilegal biji emas di Kalimantan. Mantep nggak tuh?
Mantap. Warga negara asing Cina baru diberi pekerjaan untuk mengerjakan proyek APBN aja itu bisa nyolong bikin pertambangan emas ilegal di Kalimantan. Dan boncosnya Pak Luhut bin Sarpanjaitan sekaligus pemerintah itu bikin program baru lagi, yaitu akan memberikan lahan seluas 1 juta hektar kepada Cina untuk dikembangkan di bidang pertanian. Baru diberi pekerjaan untuk mengerjakan proyek aja, warga negara Cina itu ada yang bikin pertambangan ilegal. Apalagi kalau diberi lahan seluas 1 juta hektar. Bayangkan aja, akan ada berapa banyak lagi warga negara Cina bikin pertambangan ilegal di lahan yang diberikan pemerintah seluas 1 juta hektar itu. Dengan kejadian ini bukan akhir ya. Kalau sudah ditangkap, ini bukan akhir. Ini bisa disebut adalah awal. Kenapa? Karena kalau ada biji emas yang sudah ditambang, udah pasti akan ada biji emas lain yang akan ditambang secara ilegal. Karena lahannya diberikan secara sah oleh pemerintah kepada pemerintahan Cina. Cocok nggak tuh? Pemerintah lebih memilih bergandengan dengan Cina untuk mengembangkan 1 juta hektar lahan di Kalimantan untuk kepentingan pertanian. Pemerintah lebih memilih dalam tanda kutip mengimpor petani dari Cina daripada memberdayakan petani lokal. Seharusnya kalau emang niatnya dari awal itu pengen swasembada pangan, bukankah seharusnya pemerintah itu lebih memberdayakan petani lokal? Kalau emang petani lokal kita itu skillnya dianggap tidak sesukses petani Cina, bukankah pemerintah harusnya memfasilitasi petani lokal untuk naik taraf, naik skill, agar sama suksesnya dengan Cina? Tapi ini enggak, pemerintah malah lebih memilih impor petani dari Cina. Padahal warga Kalimantan itu masih banyak petani yang tidak punya kebun atau sawah untuk digarap. Ini malah pemerintah lebih jor-joran memberikan luas lahan 1 juta hektar kepada Cina untuk diolah daripada memberikan lahan kepada rakyatnya sendiri. Dan anehnya, dari 1 juta hektar lahan, pemerintah hanya meminta jatah atau hasil pertanian itu sebesar 4-5 ton saja. Kocak nggak tuh? Padahal normalnya 4-5 ton hasil pertanian itu biasanya bisa didapat dari luas lahan 1 atau 2 hektar. Ini lucunya, dari luas lahan yang diberikan kepada Cina, pemerintah hanya minta jatah 4-5 ton saja, setara dengan 2 hektar lahan. Nah terus ibaratnya, kalau pemerintah memberikan lahan secara bertahap kepada Cina, mulai dari 100 hektar, 200 hektar, sampai total 1 juta hektar, masa iya dari per 100 hektar, negara hanya menerima hasil pertanian setara dengan 2 hektar saja? Nah terus hasil dari 98 hektar semuanya dikirim ke Cina begitu. Pemerintah ikhlas mayoritas hasil pertanian dikirim ke Cina begitu. Hanya karena Cina menjadi mitra pengembangan lahan di Kalimantan. Ini kan lebih nggak masuk akal lagi. Katanya pengembangan lahan di Kalimantan ini untuk swasembada pangan agar tidak impor terlalu banyak. Tapi dari luas lahan tersebut mayoritasnya semuanya dikirim ke Cina. Nah terus swasembadanya dari mana? Kalau mayoritas dari hasil pengembangan lahan di Kalimantan mayoritasnya Cina yang menikmati, terus Indonesia swasembada pangannya dari mana? Pemerintah selama ini kepada rakyat itu selalu perhitungan, pelit banget. Tapi kalau kepada asing, jor-joran. Masa kecolongan? Nggak mungkin lah kecolongan. Masa kecolongan sampai 40 pabrik? Kebetulan banget lagi, 40 pabrik Cina. Cina lagi. Pabrik itu ukurannya gede loh. Pasti ada izinnya, transaksinya jelas. Bahan mentah dari mana, dijual kemana. Nggak mungkin lah kecolongan. Mungkin ketololan mungkin. Aduh, gimana nggak lucu ya? Pastilah, jadi gimana ya, kayak lawak gitu ya. Kayak lawak buat gelak orang aja gitu ya, buat ketawa orang aja gitu. Ya masa 40 pabrik gitu, 40 kilang baja, dan bajanya itu dapat dari penambangan ilegal, penambangan haram yang dilakukan oleh penambang Cina itu, dan dibuat seperti distorkan ke pabrik-pabriknya, dan pabriknya pun ilegal, haram juga gitu. Itu 40 perusahaan loh, 40 company lah kalau di Malaysia ya, 40 pabrik itu, 40 kilang itu kan nggak mungkin ya satu bilik ini ya, kan nggak mungkin satu bilik ini satu pabrik itu kan nggak mungkin. Masa iya nggak kelihatan gitu kan sebesar itu gitu. Aduh, gimana gue ya Allah. Menterinya itu bilang kecolongan katanya. Kecolongan itu
kalau kata kemalingan ya, apa ya kalau di sini ya ya pokoknya gitulah, kemalingan atau kecolongan tuh sama-sama aja lah gitu. 40 pabrik loh. Aduh iyalah pokoknya dah. Ya seperti itulah di Indonesia. Ya Allah, ini harus ini perlu diperbaiki nih. Kejadian-kejadian ini tidak perlu terulang lagi sebenarnya. Dan masalah petani tadi, masalah sawah. Kalau di zaman Soeharto dulu, Presiden Soeharto dulu, itu ada program yang menurut saya bagus untuk masyarakat Indonesia. Kenapa gue bilang bagus? Karena dulu ada kalau nggak salah imigrasi apa ya, gue lupa namanya programnya itu. Tapi yang pasti ada jadi orang-orang yang nggak punya lahan di Jawa gitu ya, pokoknya di Jawa. Ini contohnya gue kasih contoh di kawasan gue aja ya. Itu banyak sekali orang-orang yang ikut jadi gini, orang-orang Jawa itu yang nggak punya lahan, nggak punya petani-petani yang nggak punya lahan itu dikasih lahan untuk digarap, dikasih tanah untuk dibuatkan kebun. Jadi dibuatkan kebun di Sumatera, di Kalimantan, dan banyak di tempat-tempat lain yang masih banyak hutannya itu pada zaman Soeharto dulu. Jadi hutan-hutan itu ditebang, lalu mereka itu biasanya ada yang nanam sawit, ada yang nanam karet, itu apa karet ya, getah ya, pohon getah dan lain-lain lah gitu, ada juga gitu. Dan sekarang yang jadi contoh itu adik daripada atuk saya, kakek saya, itu sampai sekarang ada di Bengkulu itu di bagian Sumatera sana, di Pulau Sumatera sana, di bagian Pulau Sumatera, tapi pulaunya lain dengan Sumatera gitu. Itu sekarang sampai sekarang ada di sana. Itu ikut pergi ke sana itu pada zaman Soeharto dulu. Jadi dikasih kebun untuk digarap, untuk dibuat kebun gitu di sana. Dikasih tanah untuk buat kebun. Itu dulu dibuatkan dikasih pohon getah gitu ya, untuk disuruh tanam sama negara. Itu dikasih pohon getah disuruh tanam. Jadi mereka yang pindah ke sana itu sebenarnya bukan pindah, seperti merantau lah gitu intinya. Cuman di sana dikasih lahan gitu. Dan rakyat itu sangat tertolong dengan program itu gitu. Banyak sekali orang-orang Jawa tuh yang pindah ke bukan pindah, yang merantau ya. Tapi sekarang banyak orang-orang Jawa itu yang punya rumah, punya tanah di sana, punya tanah sendiri, bisa beli tanah dari program itu gitu. Kakek saya, adik daripada kakek saya, atuk saya itu sekarang udah punya rumah, udah punya lahan di sana, punya kebun. Ya karena ikut program itu gitu. Dan bukan hanya kakek saya, tapi banyak di kampung itu, banyak sekali yang ikut program itu dulu. Dan bukan hanya di kampungku, tapi di kampung-kampung yang lain tuh banyak. Di Pulau Jawa itu banyak sekali yang pergi merantau ke sana dulu. Dan sekarang pun banyak yang punya rumah, punya apa di sana. Itu program sangat bagus. Nah, gua herannya kenapa program yang 1 juta hektar sawah ini nggak dibuat program seperti itu gitu. Kalau memang kan di orang-orang Kalimantan misalnya udah punya lahan semua nih, udah banyak punya tanah sendiri gitu. Ya ambil orang dari luar, maksudnya Jawa, seperti orang Jawa, seperti orang mana lah dari pulau-pulau lain gitu, untuk dipergikan ke sana untuk mengelola lahan itu. Kalau mereka nggak mampu untuk mengelola itu, ya disekolahkan, diajari gitu, cara menanam padi yang bagus, cara menanam membuat lahan yang bagus, mengelola tanah yang bagus, kan itu bisa diatur semuanya. Dan kalau kita nggak punya alatnya misalnya, ya kita tinggal beli, kita tinggal belajar kan gitu, daripada kita harus mendatangkan orang untuk kalau hanya mendatangkan orang untuk menyekolahkan atau memberi pelajaran, memberi pengetahuan kepada petani kita, itu bagus. Tapi untuk kalau mendatangkan orang untuk bekerja di sana, itu bodoh. Kan gitu. Kalau dulu nggak di zaman Soeharto itu, jadi petani-petani yang nggak punya lahan, nggak punya tanah di Indonesia, di Pulau Jawa itu,
dibawa ke Sumatera, Kalimantan, dan mereka dari Madura juga, dari banyak dari pulau-pulau yang nggak punya itu dibawa ke pulau-pulau yang masih luas hutannya gitu. Sama Presiden Soeharto dulu ada program seperti itu dulu, dan itu bisa dikatakan berhasil karena mayoritas di kampungku aja, gue kasih contoh di kampungku, orang-orang tuh berhasil semuanya dan punya tanah semuanya di sana. Sekarang udah punya tanah, punya rumah, artinya ekonomi mereka meningkat, ekonomi mereka berubah gitu. Itu sangat bagus. Dulu itu disekolahin, jadi di orang-orang yang mau ikut ke sana tuh diberi sekolah dulu lah gitu. Gimana cara tanam sawit, gimana cara tanam pohon getah, gimana cara membuat tanah itu bagus untuk tanaman, gimana cara tabur baja. Itu dikasih ilmu lah gitu dulu. Karena gue pas itu masih kecil ya, jadi selalu ikut waktu kakek saya ini sekolah ke ada satu tempat gitu, di tempat persekolahan itu untuk yang orang yang mau ikut ke sana. Jadi sampainya di sana mereka udah tahu apa yang mau mereka lakukan untuk menanam. Kalau yang menanam sawit, tanam sawit gitu. Tanam yang pokok getah ya pokok getah gitu. Jadi udah tahu sampainya di sana. Itu bagus programnya. Lah, kenapa nggak dibuat seperti ini, yang sawah ini gitu loh. Kenapa nggak dibuat ini daripada ngundang orang untuk kerja di sana? Kan rakyat kita masih banyak yang nganggur, masih banyak yang nggak punya lahan, masih banyak yang nggak punya tanah, gitu. Masih banyak yang miskin. Kita jangan munafik deh. Memang banyak yang miskin lagi di Indonesia itu, bener. Jadi mungkin ini sekedar masukan aja. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.